Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Nindi Melinda, Rosida, dan Mulan Nur Cahyani. Materi yang akan kami bawakan yaitu tentang teori Pareto atau Vilfredo Federico Damaso Pareto. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai teori tersebut. Materi pertama akan dijelaskan oleh Rosida. Biografi Vilfredo Pareto 1849-1923. Vilfredo Pareto dilahirkan di Paris dan dikenal sebagai pendukung paradigma fungsionalisme, di mana karir sosiologinya menanjak setelah dua menawarkan model masyarakat berkeseimbangan yang sangat mempengaruhi tokoh fungsionalisme modern Talcott Person. Pareto mewarisi tradisi positivisme, di mana sosiologi harus masuk dalam disiplin empirisme lewat metode logika eksperimental dengan penyelidikan yang didasarkan pada pengalaman dan pengamatan. Pareto dianggap sebagai seorang liberal klasik yang menyumbangkan banyak hal kepada teori pilihan rasional yang mendasari pembelaan terhadap analisa mekanisme pasar oleh para ahli ekonomi. Di mana kemudian Pareto terjun ke dalam gerakan perdagangan bebas, sedangkan hubungannya dengan kekecewaan terhadap harapan-harapan awalnya, para ahli sosiologi dan politik lebih menganggap gagasan Pareto kasar dan tidak liberal karena menyerang peranan akal dan demokrasi dalam politik atau memuji penggunaan kekerasan oleh elit untuk melaksanakan kehendak kepada rakyat. Sosiologinya didasarkan pada observasi terhadap tindakan-tindakan, eksperimen terhadap fakta-fakta dan rumus-rumus mentalis. Lalu, Pareto beranggapan bahwa politik terdiri dari tanggapan-tanggapan emosional yang pasti, subjektif, dikondisikan oleh sifat dan pengalaman sosial kita. Dan yang terakhir adalah Pareto membagi tindakan menjadi dua, yaitu logis dan non-logis. Yang pertama, ia mendefinisikannya sebagai tindakan yang secara logis berkaitan dengan tujuan bukan saja dari orang yang melakukannya, tetapi juga mereka yang mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua terdiri dari tindakan selebihnya, yang gagal mengambil cara-cara penalaran. Tindakan-tindakan selebihnya ini bukannya non-logis yang tidak berarti sama dengan tak logis. Pareto menekankan bahwa hidup bermasyarakat terdiri apa yang dilakukan oleh individual. Mereka adalah titik materi dari sistem yang disebut masyarakat. Suatu sistem dibentuk dari bagian-bagian yang tergantung satu dari yang lain karena dikonstruksi demikian. Lalu, pengertian diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan metode standar dalam pengendalian mutu untuk mendapatkan hasil maksimal atau memilih masalah-masalah utama, dan lagi pula dianggap sebagai suatu pendekatan sederhana yang dapat dipahami oleh pekerja tidak terlalu terdidik, serta sebagai perangkat pemecahan dalam bidang yang cukup kompleks. Diagram Pareto merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Hal ini dapat membantu menemukan permasalahan yang terpenting untuk segera diselesaikan, sampai dengan yang tidak harus segera diselesaikan. Diagram Pareto dibuat untuk menemukan masalah atau penyebab yang merupakan kunci dalam penyelesaian masalah dan perbandingan terhadap keseluruhan, dengan mengetahui penyebab-penyebab yang dominan yang seharusnya pertama kali diatasi. Maka kita akan menetapkan prioritas perbaikan atau tindakan koreksi pada faktor yang dominan ini akan membawa akibat atau pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian penyebab yang tidak berarti. Pada prinsip diagram Pareto juga dikenal sebagai aturan 80-20, dengan melakukan 20% dari pekerjaan bisa menghasilkan 80% manfaat dari pekerjaan itu. Aturan 80-20 dapat diterapkan pada hampir semua hal.
Keberhasilan penggunaan diagram Pareto ini sangat ditentukan oleh partisipasi personal terhadap situasi yang diamati. Dampak keuntungan yang terlihat pada proses perbaikan situasi dan penetapan tujuan secara tepat. Faktor lain yang perlu dihindari adalah jangan membuat persoalan terlalu kompleks dan juga jangan terlalu mencari penyederhanaan pemecahan. Diagram Pareto dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi Italia yang bernama Vilfredo Pareto pada abad ke-19. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram Pareto. Di sini ada beberapa kegunaan dalam sebuah diagram Pareto. Berikut ini adalah kegunaan diagram Pareto menurut Urbo tahun 2008. Yang pertama, menunjukkan persoalan utama. Yang kedua, menyatakan perbandingan masing-masing persoalan terhadap keseluruhan. Yang ketiga, menunjukkan tingkat perbaikan setelah adanya tindakan perbaikan. Yang keempat, menunjukkan perbandingan masing-masing persoalan sebelum dan sesudah perbaikan. Dan analisis diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi mengenai evaluasi tipe-tipe yang sudah tidak sesuai. Diagram Pareto tersebut dibuat dengan mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan dengan mengalihkan perhatian kepada ketidakseruan paling tinggi frekuensinya meskipun tidak harus yang paling penting. Terus di sini juga saya akan menjelaskan mengenai prinsip diagram Pareto. Prinsip diagram Pareto juga dikenal sebagai aturan 80-20 dengan melakukan 20% dari pekerjaan biasa menghasilkan 80% manfaat dari pekerjaan itu. Aturan 80/20 dapat diterapkan pada hampir semua hal seperti library bonus ac.id. Yang pertama, 80% dari keseluruhan pelanggaran timbul 20% dari produk atau jasa. Yang kedua, 80% dari keterlambatan jadwal timbul 20% dari kemungkinan penyebab. Terus yang ketiga, 20% dari produk atau akun untuk pelayanan, 80% dari keuntungan Anda. Yang keempat, 20% dari tenaga penjualan penghasilan, 80% dari pendapatan penghasilan Anda. Yang kelima, 20% dari cacat sistem penyebaran, 80% dari masalahnya. Selanjutnya, cara membuat diagram Pareto. Untuk menjelaskan proses pembuatan diagram Pareto, berikut ini akan dijabarkan melalui beberapa langkah. Yang pertama, menentukan masalah yang akan diteliti, mengidentifikasikan kategori-kategori atau penyebab-penyebab dari masalah yang akan diperbandingkan. Setelah itu, merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data. Dan yang kedua, membuat suatu ringkasan data atau tabel yang mencatat frekuensi kejadian dari masalah yang telah diteliti dengan menggunakan formulir pengumpulan data. Yang ketiga, membuat daftar masalah secara berurut berdasarkan frekuensi kejadian dari yang tertinggi sampai yang terendah. Sehingga hitunglah frekuensi kumulatif persentase dari total kejadian dan persentase dari total kejadian secara kumulatif. Yang keempat itu menggambar 2 buah garis vertikal dan sebuah garis horizontal. Dan yang kelima, membuat histogram pada diagram Pareto. Dan yang keenam, menggambar kurva kumulatif serta mencantumkan nilai-nilai kumulatif atau total kumulatif atau persen kumulatif di sebelah kanan atas dari interval setiap item masalah. Dan yang ketujuh yaitu memutuskan untuk mengambil tindakan peningkatan atas penyebab utama dari masalah yang sedang terjadi. Nah, itu cara membuat diagram Pareto. Selanjutnya, langkah penyusunan diagram Pareto. Ada beberapa langkah dalam pembuatan sebuah diagram Pareto. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat diagram Pareto. Yang pertama,
menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, misalnya berdasarkan masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristik tersebut, misalnya rupiah, frekuensi unit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang ditentukan. Dan yang keempat, merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dan yang kelima, menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif. Dan yang keenam, menggambar diagram batang menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing masalah.